bahasa Jawa yang ngomongnya gitu, aduh gimana nih Pak Rocky, gue nggak bisa gitu. gitu. Gampang nanti belajar dan akhirnya di adegan di rumah sakit tua banget, terus ada satu pojokan ruangan tuh yang agak spooky gitu ya, kan kita bisa tahu nih kayaknya agak serem nih, gue pengen tahu, Sar itu ada nggak? Wah itu ada, oh itu di situ tuh ya, gue nggak bisa lihat. Sebenarnya lebih ke kumisnya. Kenapa kumis ya? Kita syuting film setan ya, kita film horor kan kerjanya teriak, kerjanya apa? Kalau kumis kan ditempel nih, pas nempel kan mulutnya lagi mingkem gini, pas teriak kan, copot gitu. Aku sih excited banget ya, karena menurutku film ini keren banget, apalagi it's a real story, pernah kejadian sama salah satu orang, jadi menurut aku emang menarik banget. Aku sebenarnya tahu tuh waktu reading, dan agak kayak percaya nggak percaya sih, karena kayak it's terlalu serem gitu untuk dipercaya. Tapi kalau pas syutingnya sih overall enjoy aja. Yeah. Kalau dari Santetnya gimana? Ketika ditawarin pertama kali film Santet, Sgoropi itu aku dikasih link Twitter thread-nya dulu gitu ya sama Rocky, disuruh baca. Dan kan aku juga main Twitter gitu ya, jadi aku ya mengenai thread ini nggak tahu, tapi aku tahu bahwa banyak cerita-cerita dan aku baca, wah serem juga gitu ya, serem juga. Terus dia bilang, gue bikin film ini, skripnya udah setengah mateng gitu ya, dikasih sinopsisnya, disuruh baca segala macam. Terus gue tanya, gue jadi siapa di sini? Jadi Pak Sucipto. Terus gue bilang, lah nama gue Sucipto ya gitu, ngomongnya bahasa Jawa loh. Hah? Gue nggak bisa bahasa Jawa, Rock gitu ya, belajar nanti ada yang ngajarin. Oh ya udah gitu, jadi lumayan seru. Kalau dari segi cerita ya pasti serem ya, karena juga based on true event yang ada di thread itu, dan itu diangkat, didramatisasi, di packing menjadi sebuah film entertainment, film horror, dan ya harusnya sih filmnya bagus, seru. Kalau dari Ari gimana? ya waktu pertama kali ditawarin sama Hitmaker sih, ini dari manajer dulu pokoknya ngirimin thread Twitter si Santet Sgoropi itu ini lewat WhatsApp, dan akhirnya dibuka kan, dan kebetulan itu jam 9 malam nih, mohon maaf nih ngirimin thread horor jam 9 malam gitu, nanti dulu kali bacanya gitu. Gitu kan, ya udah akhirnya gue buka, baca sedikit sampai ke pertengahan, aduh nanti dulu deh, serem banget, udah deh gue tidur dulu, besok aja nanti kita ngobrol di Hitmaker gitu. Akhirnya ya udah gue sama manajer gue ke Hitmaker, dan akhirnya di sana ngobrol sama Pak Rocky banyak gitu ya tentang film ini, dan juga dia ngejelasinnya super detail tentang cerita Santet Sgoropi itu dan apa segala macem, dan sama apa yang tadi kata Mas Kris bilang gitu, bahasa Jawa yang ngomongnya gitu, aduh gimana nih Pak Rocky, gue nggak bisa gitu. Gitu. Gampang nanti belajar, dan akhirnya ya udah itu jadi suatu tantangan tersendiri sih buat kita aktor yang bermain di film Santet Sgoropi itu gitu, dan cukup seru dan juga menarik. Dan untuk dari segi horornya udah pasti serem banget kalau misalnya Santet Sgoropi itu, dan juga brutal. Pressure, apalagi pas aku tahu kalau bakal pakai bahasa Jawa, aku tuh bener-bener kepikiran terus kayak aduh gimana ya nanti ya, karena aku ngerti, aku familiar, tapi aku nggak tahu cara ngomongnya tuh kayak gimana gitu loh. Jadi ya kayak Ari bilang sih, salah satu tantangan yang menarik gitu. Kita ada waktu reading berapa lama waktu itu ya, sebulan ya? Iya, about sebulan. Ada acting coachnya Om Willem, dan kebetulan dia bisa bahasa Jawa. Dan ya udah kita, atau ya teman-teman juga, kita coba melancarkan bahasa Jawa kita sesuai yang ada di skrip gitu ya. Meskipun juga di skrip ada kata-kata yang diganti, ada yang apa, tapi ya kita punya waktu yang cukup deh untuk menghafal dalam bahasa Jawa dan mengucapkannya dengan benar, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau gue pertama ya bahwa film horor gue 4 atau 3 yang terakhir itu semua lawan mainnya Luna gitu ya. Nah sekarang bukan Luna, ya udah coba ya biar ada variasi gitu ya. Sebagai couple bukan selalu sama Luna dan sama Sarah. Kemudian bahwa ya itu tadi, kalau dibandingin sama film horor aku yang lainnya kan selalu sama Hitmaker semua, ceritanya bervariasi. Gue pikir ini mengenai santet, mengenai sesuatu yang relate juga di Indonesia gitu ya, yang orang juga tahu dan cukup dekat dengan cerita-cerita itu. Dan kemudian kalau diangkat menjadi sebuah film kayaknya cukup menarik dan bisa potensi box office. Dan ceritanya juga santet yang
ada di pasar, tentang persaingan bisnis, tentang apa yang benar-benar sangat relate atau sangat dekat dengan kehidupan kita, dan mudah-mudahan penonton juga bisa mendapatkannya dan bisa lebih imersif ke dalam cerita filmnya, sehingga yang kita bikin hasil kerja keras kita, seremnya, horornya itu tuh bisa berasa, dan itu menjadi entertaining buat mereka atau menjadi nightmare yang kita nggak tahu. Tapi ya itulah tujuan kita, supaya penonton mendapatkan sesuatu lah, either tadi entertainmentnya atau keseramannya. Kalau aku emang kangen main film horor karena emang udah lama banget nggak main film horor. Terus habis itu ya pas banget Hitmaker nawarin film ini, dan menurut aku emang menarik banget. Terus juga serem brutal. Jadi ya why not syuting deh gitu. Sebenarnya aku agak kaget karena aku nggak pernah tahu kalau ternyata pasar tuh seserem itu. Tapi setelah reading, setelah dikasih tahu, aku baru banget tahu kalau ya persaingan bisnis di pasar tuh ya ternyata emang semengerikan itu gitu. Ada pesugihan, ada ya bla 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 gitu. Jadi ya something new to know. Kalau buat gue sih mungkin di film sebelumnya, karena gue mungkin belum pernah ada di film horor yang ada santetnya gitu ya. Dan ini salah satu film horor yang gue mainin dan ada si rasa santetnya itu. Dari segi cerita juga menarik banget ceritanya, kenapa gue ambil cerita Santet Segoropi itu, dan juga dari segi tantangan ke diri sendiri sih, karena di tahun 80-an dan juga berbahasa Jawa, sedangkan gue orang Sunda gitu. Jadi itu barrier yang lumayan cukup jauh ya gitu. Yang capek mungkin syuting sampai paginya kali ya. Karena kita startnya dari sore, terus habis itu selesainya tuh matahari terbit gitu. Jadi syuting kebalik, dan everyday selalu kayak gitu. Jadi buat ngebalikinnya lagi setelah syuting tuh emang agak lumayan susah lah gitu. Iya, kita pulang breakfast ketemu bareng. Iya. Jadi kayak dia ya breakfast, ayo makan breakfast gitu. Kalau gue sih adegan di pasar ya, bahasa Jawa nih. Bahasa Jawa gue pikir, wah bakal banyak take nih. Tapi kan gue udah bisa nih bahasa Jawa sesuai skrip ya. Nah, tapi kan lawan mainnya kan orang-orang figurannya, ekstrasnya tuh orang asli dari kampung situ, orang Jawa. Jadi kadang-kadang gue ngomong apa, dia balasnya bahasa Jawa langsung, improve. Kita bingung juga jawabnya apa gitu. Karena kan kita cuma ngerti apa yang disesuai skrip. Gue udah bilang ke direkturnya, di brief figurannya supaya nggak terlalu banyak nimpalin improvisasinya dia. Kalau bahasa Indonesia sih enak, kita bisa main gitu, tapi itu enggak. Dan juga ada satu adegan di pasar juga di mana itu menggunakan ekstrasnya itu banyak sekali. 150 gitu ya, karena emang mau menggambarkan situasi pasar, kan pasar nggak sepi ya. Nah, jadi itu ada, kita berkali-kali perkara, oh yang ini salah jalannya, yang ini ngelihat kamera, yang ini apalah, yang ini apa, sampai capek juga ya. Padahal adegannya gue cuma nutup pasar, cuma nutup pintu toko gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh. Ya kalau gue kan ya udah tinggal nutup aja. Tapi kenapa nggak pernah selesai ini adegan? Oh ternyata yang di ujung-ujung itu ya. Tapi nggak apa-apa. Mas Tommy Dewa tuh menurut gue one of the best director gitu. Kenapa? Karena dia bisa melihat hal-hal yang detail, dan itu kalau kita ini kan ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi dia tuh nggak mau, dia harus perfect gitu. Tapi hasilnya jadinya bagus juga. Kalau itu emang take di pasarnya langsung kan? Ya, jadi kita take di pasar Selo Pampang kalau nggak salah namanya. Itu di daerah Magelang, di dekat-dekat gunung. Jadi view-nya bagus, enak, bagus. Kalau malam sih serem ya. Cuman kalau siang bagus. Dan itu di pasar, beneran pasar asli tapi di set. Di set menjadi set tahun berapa? Kita 80-an. Ya. Di set tahun 80-an. Kemudian dagangan gue juga di etalasenya tuh produk-produknya tuh asli produk-produk yang kan gue manusia 80-an ya. Jadi gue tahu, oh ini sih waktu gue kecil nih ada nih produk nih. Jadi hebat, anak artnya tuh bukan bikin mock up atau bukan bikin pura-pura, tapi emang barang aslinya udah dekil gitu ya. Tapi ya ada, gue jadi ingat, oh ini shampoo, ini ada nih dulu waktu gue kecil nih, shampoo mereknya ini, sekarang udah gak ada. Yang kayak gitu-gitu, mainan-mainan, makanan-makanan gitu. Iya, nostalgia. Gue berasa anjir, gue tua banget ya. Kayak gitu. Iya. Mungkin lebih ke banyak shotnya kali ya. Itu yang dibilang sampai kayak berapa hari. Sama, sebenarnya adegannya cuma segini gak sih? Segini cuma kayak take-nya lumayan lama, terus shotnya juga lumayan banyak gitu ya. Tapi itu. ada sebenarnya yang paling banyak lipik gitu berdua. Yang mana? Adegan pantai pokoknya situ, karena anginnya kencang. Ingat dong harusnya kenapa anginnya kencang,
mati-mati mulu kan. Nah itu, dan ada satu adegan di mana di pantai Parangtritis di Jogja. Gue itu retake mulu karena pasir ke mata-mata terus. Anginnya kan kenceng banget ya. Kelilipan gitu ya? Iya, terus kamera di depan gini, pasir kesini. Gue kayak, Gak bisa melek, tapi harus dipaksa melek. gue kayak harus gini nih, harus gini. Terus ada satu adegan yang kita tiduran di pasir, terus kita gerak kayak gitu, pasirnya makin gila dong ke mata. Nah itu retake juga udah kali-kali tuh, itu lumayan cukup menguras physically sama mentally sih. Pasirnya parah banget Iya. sih, apalagi anginnya benar-benar kenceng banget gitu. Itu kita kayak dipakai blower 24 jam tuh. Kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore di sana. Benar-benar anginnya nggak pernah berhenti non-stop. Di pantai. Di pantai. Sama jam 6 sore. Untung kita nggak masuk angin. Ya Sarah emang selalu begitu ya orangnya ya. Kan gue syuting sama dia udah berkali-kali. Ya emang selalu begitu. Tapi ya karena gue udah kenal, udah tahu emang begitu. Malah kadang gue nanya, Sar, di adegan di rumah sakit tuh, rumah sakit tua banget. Terus ada satu pojokan ruangan tuh yang agak spooky gitu ya. Kan kita bisa tahu nih kayaknya agak serem nih, gue pengen tahu. Sar, itu ada nggak? Wah itu ada. Oh itu di situ tuh. Ya gue nggak bisa lihat. Oh di situ tuh ada tuh, gede katanya gitu. Oh iya, udah gitu-gitu ya. Ya kita jadiin entertainment aja lah. Kadang syuting capek ya. Pengen ya something yang fun lah. Kita lihat-lihat setan aja udah. Iya lagi, sama sih kurang lebih kayak Mas Chris. Maksudnya Mbak Sarah tuh kayak misalkan syuting yang kita di rumah Sucipto itu, dia bilang, nah di sini tuh ada itu tahu nggak Ardi katanya. Ada ini. Ibu udah gambarin nih, lihat kayak gini nih katanya. Oh gitu Bu. Ya udah gitu, maksudnya ya udah gitu. Dia tuh sering banget kayak gitu. Tapi kalau kayak ngeliat langsung gitu atau kayak sekelibat atau kayak kalau ngerasa mungkin ngerasain kalian tadi kami ngerasanya beda. Tapi kalau misalnya ngeliat wujudnya gitu di sana. Nggak pernah sih. Enggak sih, nggak ada sih. Ya untung nggak pernah. Tapi kalau misalkan di sana gitu dikasih lihat, mungkin Farhan akan berekspresi seperti apa? Kayaknya mending gak ngeliat ya kak. Kayaknya mending gak ngeliat ya. Kayaknya mendingan lu ikutan syuting sama gue deh. Iya. Suruh ngomong ke casting director, nih jadi setan, kamu jadi setan bagus. Bagus ya, casting gitu. Iya. Cuman kalau gue ada cerita itu yang pas di pantai, mungkin kita beda syutingnya ya. Tapi pantai selatan juga kan. Selatan. Lalu di Parangtritis ya? Parangtritis. Gue di pantai apa lupa gitu. Cuman pas malam itu adalah malam satu suro. Oh, pas tuh gitu ya. Di Jogja kebetulan banget. Ini gimana sih? Kok nyari kita syuting di pantai pas malam satu suro, syutingnya film setan lagi kan? Ini gimana nih gitu kan? Gue agak-agak ya kita tahu lah malam satu suro terus rame, banyak orang Jogja ya. Kesana mereka ada keperluan lah gitu. Kayak begitu kita di pantai yang sampingnya gitu. Gue pikir ini mungkin justru bagus kali energi atau apanya jadi lebih mantep kali untuk di film diliatin nih nanti gitu kali. Rumah sakit serem sih. Yes. Rumah sakit tuh serem banget. Iya. Karena kalau nggak salah dia tuh nggak dipakai selama beberapa tahun, terus baru dipakai lagi beberapa tahun yang lalu ini gitu. Jadi emang udah lama kosong. Habis itu sekarang baru beroperasi lagi. Dan emang benar-benar seserem itu karena lorong, terus juga apalagi malam-malam kan. Jadi lorongnya itu benar-benar panjang banget dan itu open space, jadi bisa ngeliat pohon-pohon segala macem gitu. Dan gelap. Bangunannya pun kebanyakan kosong semua. Iya, kebanyakan kosong semua. Setelah berapa lama kosong, akhirnya dibeli sama swasta atau apa terus akhirnya dioperate baru. Tapi ya banyak masih kosong juga, belum tuntas lah gitu. Ya percaya ya, kalau kena jangan sampai pernah, belum pernah juga, teman-teman di sekitar juga belum pernah, jangan sampai pernah. Tapi ya kalau kita lihat cerita kan kayaknya ada aja gitu ya cerita-cerita mengenai itu gitu. Ya, sama sih percaya nggak percaya, karena kan kultur ilmu hitam, ilmu putih itu udah melekat kepada warga Indonesia gitu ya. Ya seperti itu ya katanya ya gitu. Santet Segorop itu adalah santet yang terkuat dari tanah Jawa ya. Iya, yang gue dengar sih gitu juga. Katanya seperti itu sih. Emang dari Magelangnya. Gue nggak tahu itu. Sedetail gue bukan dukunnya soalnya. Serem itu lebih ke kayak neror ke semua anggota keluarga gitu loh. Dan juga terornya tuh nggak pernah berhenti sama sekali gitu. Terus dar gitu. Konstan gitu. Nggak pernah putus terornya tuh. Dan terornya tuh emang brutal gitu. Gue nggak bisa cerita
brutalnya kenapa, karena itu bakal nge-spoil cerita Santet Segoro Pitu gitu. Dan yang gue lihat yang difilmkan di Santet Segoro Pitu ini tentang Santet Segoro Pitu itu emang gila sih seremnya. Serangan yang beruntun, yang brutal dan konstan. Itu yang gue tangkap dari skenario ini tentang Santet Segoro Pitu. Gue actually nggak pernah tahu ya teknisnya tuh santet tuh gimana cara bekerjanya, kecuali yang kita tahu ada orang mengirimkan melalui perantara yang dukun gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau misalnya di film ini, misalnya di film Santet Segoro Pitu ada adegannya gue yang menemukan sebuah apa istilahnya tuh buhul, apa kayak bungkusan begitu dibuka, taunya ada tulang, ada daun-daunan, ada apa segala macam gitu ya. Terus kemudian kan gue ngobrol gitu, emang begitu ya, katanya begitu. Jadi menggunakan media-media apa untuk energinya dibawa ke situ dan lain sebagainya lah. Dan ya waktu kita kemarin ngobrol sama yang mantan dukun, dia bilang dari duit juga bisa jadi serangan buat lo gitu. Kayak misalnya di jalanan lo nemu duit 100.000 nih, lo ambil, lo bisa kecelakaan gara-gara itu katanya. Karena itu biasanya tumbal untuk toko pembukaan pertama katanya. Biasanya gila gitu ya. katanya. Halo semuanya, gue Ari Irham. Aku Sandrina. Dan saya Christian Sugiono, kita adalah cast dari film Santet Segoro Pitu. Jangan lupa saksikan tanggal 7 November hanya di bioskop. Bye-bye. See you.